Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang senantiasa kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada minggu-minggu yang lalu, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nashaihul Ibad, beliau menuliskan satu hadis, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nanti akan datang satu masa terhadap umatku, kata baginda Nabi. Entah itu masa sudah datang sekarang ini atau nanti akan datang, tetapi ini yang kata baginda Nabi. Sayati akan datang zamanun, satu masa, ala ummati, atas umatku, yang mana umatku itu yuhibbuna khamsan, cinta 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara. Apabila umat-umat baginda Nabi sudah cinta dengan 5 perkara ini sehingga meninggalkan 5 perkara yang lain yang jauh lebih penting, maka kata baginda Nabi, hum minni bara'un wa anna minhum bari'un. Maka mereka-mereka yang demikian ini sudah terbebas daripada aku, dan aku pun juga sudah terbebas daripadanya. Di dalam kitab beliau Syekh Nawawi, kalimat ini dijelaskan dengan kalimat ba'idun. Baginda Nabi jauh dengan umat-umat yang demikian. Ya Allah, semoga kita bukan termasuk golongan yang di antara 5 ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapakah kelima golongan itu? Yang pertama adalah yuhibbunad dunya, kata baginda Nabi, wa yansawna al-uqba, umat-umat yang cinta kepada dunia, wa yansawna al-uqba, melupakan akhiratnya, sibuk dengan dunia, lupa sibuk dengan akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dunia itu memang menggoda sebab nampak oleh mata kita, sementara perkara-perkara akhirat belum nampak oleh mata kita, dan hanya orang yang beriman sahaja yang akan mempercayainya, dan hanya orang yang bertakwa sahaja yang akan mempercayainya, sebab belum nampak perkara akhirat itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdik, kata baginda Nabi, al-kayis, orang yang cerdik atau orang yang pandai adalah orang yang rendah diri, yang bermakna tidak sombong. Yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk perkara selepas kehidupan kematiannya.
Jadi orang yang cerdik kata baginda Nabi adalah orang yang rendah diri, bermakna tidak sombong, dan beramal bersiap untuk kehidupan selepas kematiannya yang tidak lain nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan sifat sombong. Iblis dulunya menikmati kehidupan surga. Iblis, karena sombongnya iblis diusir oleh Allah daripada surga. Sementara kita ini belum pernah menikmati surga di dunia, sombong lalu harap-harap nak masuk surga. Munasabah apa tidak? Tak munasabah. Iblis saja yang sudah menikmati surga, sombong, Allah usir daripada surga. Kita nih belum pernah menikmati surga, sombong dengan ibadahnya, merasa lebih hebat ibadahnya dibandingkan dengan orang lain, merasa bahwa nanti sudah memiliki tanah di surga, umpama semisal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini baru sahaja terkejut mendengar ada, Allah ya Karim. Ini kalau saya jumpa dengan orang yang kata nih, saya nak mudzakarah langsung dengan orangnya. Ada seorang ustadz di dalam masjid, dia kata begini, orang yang pekerjaannya memungut sampah, apa namanya, mengambil-ngambil sampah itu apa, mengambil-ngambil sampah itu apa, memungut sampah yang biasa di tepi-tepi jalan itu kan ada sampah-sampah, tak akan masuk surga katanya, karena pekerjaannya menjijikkan. Dan orang yang bekerja yang demikian itu tidak patut untuk menjadi wali katanya. Maksudnya wali-wali nikah tak patut. Ini kalau saya tahu orangnya, tapi kalau jumpa ini saya nak ajak mudzakarah betul orang ini. Menyesatkan yang demikian ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila jasadikum. Innallaha la yanzuru ila amwalikum. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita molek ke, handsome ke, cantik ke. Allah tak melihatnya. Begitupun juga Allah tak melihat pekerjaan kita macam mana. Apakah nampak di mata manusia itu hina? Tak mengapalah nampak di mata manusia hina, asalkan nampak di mata Allah mulia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan Allah tidak melihat harta-harta kita, tidak. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada amal-amal kita. Maka persiapkan amal-amal kita untuk kehidupan selepas kematian kita. Wal ajizu, kata baginda Nabi, wal ajizu, sementara orang yang lemah. Di awal baginda Nabi menggunakan kalimat al-kayyisu yang bermakna orang cerdik atau orang pandai. Sepatutnya ini lawan katanya adalah orang bodoh. Tetapi baginda Nabi tidak menggunakan kalimat al-jahilu, tidak. Wal ajizu, orang yang lemah. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap-harap Allah memberikan kemuliaan di akhirat. Di dunia menuruti hawa nafsunya, nanti akan ada bahasan yang paling terakhir perihal tentang hawa nafsu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu riwayat, Ustadz, apakah kita itu tidak diperbolehkan untuk dunia, untuk bekerja perihal tentang dunia, kerja untuk dunia, apakah tidak diperbolehkan? Diperbolehkan, justru diperintah. Dalam salah satu riwayat itu diceritakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Berarti diperintahkan untuk bekerja. Tetapi wa'mal li akhiratika, dan beramallah atau bekerjalah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau nak mati esok hari. Para ulama mentafsirkan kalimat ini dengan, jadi para ulama menjelaskan kalimat ini dengan dua keterangan. Keterangan yang pertama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau nak hidup untuk selama-lamanya. Para ulama memberikan penjelasan yang demikian ini, agama memerintahkan kepada kita untuk tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Boleh paham yang pertama ini?
Agama memerintahkan kita untuk tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Kemudian ada kalimat wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau nak mati esok hari. Makna yang kedua, supaya kita tidak melupakan ada perkara yang lebih penting dibandingkan dengan perkara dunia, yaitu adalah amal akhirat. Karena kita boleh esok mungkin kita sudah mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini begini. Bagaimana sih Ustadz prinsip kita supaya kita itu selalu menjadi orang yang syukur nikmat? Macam mana supaya kita itu boleh selalu syukur nikmat harta? Nikmat harta itu bagaimana caranya? Nah begini para jamaah, kita itu tidak tentu. Terkadang Allah berikan rezeki kepada kita sedikit, terkadang juga Allah berikan rezeki kita kepada kita banyak. Lalu bagaimana supaya kita selalu bersyukur? Itu caranya begini. Kita itu kena sadar bahwa esok hari belum tentu nyawa ini masih ada dalam tubuh kita. Sehingga ketika Allah memberikan rezeki yang sedikit itu, kita sudah merasa cukup. Ya Allah, alhamdulillah dengan sedikit rezeki ini sudah cukup ya Allah untuk hari ini. Sebab esok saya belum tentu ada nyawa lagi. Boleh paham ya ini ya? Akhirnya kita akan terus bersyukur dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Kadangkala orang yang tidak bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita, itu merasa bahwa hidupnya itu masih lama. Ya Allah, hari ini dapat keuntungan 50 ringgit sahaja, tak cukup ya Allah untuk hidup 1 minggu. Padahal esok belum tentu adanya nyawa. Boleh paham ya ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka banyak hadis-hadis itu yang menjelaskan perihal tentang ingatlah kematian yang tidak lain tujuannya supaya kita senantiasa dekat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara yang kedua, yang pertama tadi keterangan tambahan saja, sebab pada pertemuan 2 minggu yang lepas Ustaz sudah jelaskan. Kemudian perkara yang kedua, kata baginda Nabi, akan datang satu masa terhadap umatku yang dia ini cinta akan 5 perkara, tapi lupa akan 5 perkara. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa yuhibbuna ad-dawra wa yansawna al-qubur. Cinta kepada rumah-rumahnya. Rumah dibaiki, rumah dibuat rumah yang besar, dipercantik ke rumahnya, tapi lupa wayang saunal kuburo, lupa akan rumah kuburnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya rumah kekal kita atau rumah abadi kita itu ya di kubur kita, di makam kita, bukan ketika berada di dunia. Mungkin di dunia umur kita hanya 60-70 tahun sahaja, lepas itu kita mati. Kemudian kita dikubur. Lalu dikubur itu mungkin kita akan 100 atau 200 tahun lamanya. Sementara kita di dunia mempercantik rumah-rumah sahaja. Kita besar-besarkan rumah kita, tapi lupa mempercantik rumah yang ada dalam kubur kita. Dengan cara apa para jamaah mempercantik rumah yang ada dalam kubur kita? Tidak lain adalah dengan cara beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh itulah nanti yang akan mempercantik kubur kita. Mungkin nampak sama, semuanya kubur itu kan sama, tetapi di dalamnya tentu tidak sama secara ruhnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini masya Allah tabarakallah para jamaah, di jiran kampung saya pernah terjadi banjir. Kemudian ada tanah kubur, yang tanah kubur itu longsor atau hanyut. Itu nampak ada jenazah yang kain kafannya saja tidak hancur. Jasadnya itu masih utuh, tak hancur jasadnya. Kemudian ditanam kembali, dicari siapa kira-kira jasad ini, siapa keluarganya. Bila matinya, ternyata jasad ini matinya itu sudah 30 tahun lamanya, tapi jasadnya masih molek, bahkan kain kafannya pun tidak hancur. Perempuan. Lalu ditanya, dulu perempuan ini kerjanya apa?
kerjanya itu niaga jual ikan di pasar. Bila dia pergi ke pasar pagi, selalu ikan yang ia jual selalu habis terlebih dahulu dibandingkan dengan kanan kirinya. Tetapi bila jualannya habis, niaganya habis, dia tidak terus langsung balik ke rumah, tetapi akan ambil ikan yang ada di samping kanan kirinya, ikut dijualkan sampai sama-sama habisnya, baru dia pulang. Kemudian ketika dia pulang tidak langsung pergi ke rumah, dia hitung dulu hasil penjualannya tadi ada untung berapa. Sebagian daripada untungnya ketika dia sebelum sampai rumah dia bagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tiap-tiap hari punya amalan demikian. Subhanallah, asbab itu Allah berikan ridho. Allah jaga jasadnya ketika di alam kubur. Maka dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirati. Fa inna jaminhu ba'dahu aisarun minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Apa maknanya al-qabru? Kubur kita nanti itu. Awwalu manazilil akhirati, itu tempat permulaan akhirat. Jadi kubur kita nanti itu tempat permulaan akhirat. Fa inna jaminhu, apabila di alam kubur kita selamat atau berjaya, fama ba'dahu aisarun minhu, maka selepas kehidupan kubur kita akan mendapati kemudahan, yang bermakna selamat. Tetapi apabila di alam kubur wa illam yanju, apabila di alam kubur itu sudah tidak selamat, maka kehidupan selepas alam kubur akan lebih jauh lebih sulit. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Nawawi yang insya Allah pernah saya sampaikan pada entah pertemuan-pertemuan jauh yang lalu, beliau pernah mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan ibadah meskipun itu nampak kecil. Ibadah itu jangan pernah kau remehkan. Kenapa? Sebab kita tidak tahu ibadah yang mana yang oleh Allah ridhoi. Kita tidak tahu ibadah mana yang oleh Allah ridhoi. Maka kerjakan saja ibadah meskipun ibadah nampak remeh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Al-Usfuriyah pada halaman atau bab yang pertama sekali menjelaskan, sahabat Umar itu ketika meninggal dunia lalu dikuburkan, kemudian ditinggal oleh sahabat. Di waktu malam ada sahabat yang bermimpi berjumpa dengan sahabat Umar. "Wahai sahabat Umar, apa yang dilakukan oleh Allah terhadapmu di alam kubur?" Lalu sahabat Umar pun menjawab, "Ketika kau tanam aku di alam kubur, lalu kau tinggalkan aku, datanglah dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, dalam keadaan yang sangat menakutkan. Aku ini ketika berada di dunia, semua orang ketika melihatku takut, tapi ketika aku di alam kubur, justru aku merasa ketakutan." Kemudian ada suara itu melarang dua malaikat ini untuk menakutiku. Asbab apa Allah memberikan keselamatan kepada engkau di alam kubur? Tanya sahabat itu di dalam mimpinya. Wallah alam, kita boleh percaya atau tidak, tapi kita ambil hikmahnya saja. Itu ada di dalam kitab namanya Al-Usfuriyah kitabnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab dulu ketika saya berada di dunia, masih hidup lagi, pernah aku jalan-jalan berjumpa dengan seorang budak, yang budak itu tengah bermain seekor burung. Lalu burung itu nak mati karena dibuat mainan. Karena aku berbelas kasihan dengan burung itu, aku belilah burung itu, lalu aku terbangkan. Asbab aku berbelas kasihan dengan seekor burung itu, Allah berbelas kasihan kepadaku di alam kubur. Ada satu cerita dan banyak cerita yang demikian ini. Ada seorang perempuan yang mungkin ini banyak diceritakan oleh ustadz-ustadz kita. Ada perempuan yang ahli berzina, pekerjaannya itu berzina. Kemudian sepulang daripada berzinanya, dia melihat ada seekor anjing yang tengah meminum, yang nak meminum air, tapi lidahnya ini tidak sampai ke dalam air itu. Karena merasa berbelas kasihan, diambillah air itu lalu diminumkan kepada anjing. Asbab berbelas kasihan kepada seekor hayawan yang bernama anjing, yang najisnya pun najis mughaladah, najis yang berat. Asbab itu Allah matikan ia dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan
Jangan pernah meremehkan meskipun itu ibadah kecil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq beliau menjelaskan, man dakhalal qabra bila zadin, sesiapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah ia mengarungi. Apa mengarungi itu? Berlayar. Seolah-olah ia ini berlayar tanpa perahu. Sesiapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, maka umpama ia berada di tengah lautan tanpa adanya perahu. Maknanya bagaimana? Pasti dia akan tenggelam. Begitulah. Kita tanpa bekalan masuk dalam alam kubur, maknanya kita tak akan selamat. Bekalan kita apa? Lalu Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran. Bekalan kita di alam kubur itu apa? Allah jelaskan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab, dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Maknanya apa? Wa tazawwadu, dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya khaira zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah at-taqwa. Takwa, tunduk kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Bukan hanya takut. Jadi takwa secara lughah itu maknanya takut. Jadi takwa secara lughah itu maknanya takut. Kemudian secara istilah makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau ada orang yang tahu kalau itu adalah larangan Allah namun tetap dikerjakan, lalu orang itu kata aku orang yang bertakwa, maka orang itu bohong. Nah ini, sudah tahu dilarang oleh Allah tapi masih dikerjakan, dan dia kata aku adalah orang yang bertakwa, maka bohong. Sebab istilah takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga para jamaah, nah ini perihal tentang kubur para jamaah. Seringkali saya ini ditanya, Ustadz, perihal tentang kubur. Nah ini begini ya, perihal tentang kubur itu bagaimana kita itu membangun atau membina makam di tengah-tengah perkuburan. Jadi makam itu maksudnya membina apa namanya? Satu macam apa namanya? Rumah ya, macam rumah kecil. Rumah kecil. Nah itu di dalamnya itu ada kubur. Itu bagaimana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau itu tanah kita tak ada gapo. Maksudnya tanah pribadi kita tak ada gapo. Tapi masalahnya kubur itu adalah tanah wakaf yang semua orang berhak untuk menempati. Ketika kita membina yang demikian, berarti yang sepatutnya jatah kita atau bahagian kita hanya sikit sahaja, akhirnya boleh melebar. Yang orang lain mungkin tak berkesempatan untuk ambil daripada ini sebab sudah dibina satu rumah tadi itu. Lalu hukumnya macam mana? Hukumnya haram hukumnya. Sebab menggunakan tanah yang sepatutnya bukan untuk demikian. Boleh paham ya ini ya? Bukan untuk demikian. Tapi kalau semisal hanya ini, kalau semisal hanya apa namanya meletak bata-bata yang tidak sampai, andai kata di sampingnya ini ada orang mati lalu digali lubangnya tidak sampai mengganggu, itu tidak sampai kepada hukum haram, tetapi kepada hukum makruh sahaja. Lalu kepada hukum makruh sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya apabila ada tanah kubur kemudian sudah penuh dengan orang yang dikuburkan, tidak ada tanah lagi semisal, lalu ada orang mati lalu dikuburkan macam mana, maka kubur yang lama itu boleh digali. Kubur yang lama itu boleh digali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga, kata baginda Nabi, akan datang satu masa yang pada masa itu umatku cinta 5 perkara, lupa akan 5 perkara. Yang ketiga apa? Wa yuhibbunal maula wa yansawunal hisaba. Cinta kepada harta tapi lupa akan hisabnya. Cinta kepada harta tapi lupa akan hisabnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Pada hakikatnya manusia lahir di dunia ini dalam keadaan miskin. Gak ada yang kaya. Semua yang kita miliki di dunia ini hanya titipan Allah semata. Kenapa? Lahir kita di dunia tidak membawa baju, tidak membawa kain, tidak membawa emas perhiasan, tidak membawa uang. Lahir begitu saja. Pun sama, kemudian kita hidup, lalu kita ada uang, ada kereta, ada harta. Itu hanya titipan sahaja milik Allah yang ketika kita nanti mati, itu pun juga tidak kita bawa. Hanya selembar kain kafan sahaja yang mengikuti kita. Maka seringkali saya pun ditanya, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang berwasiat begini, saya ini kaya, nanti kalau saya mati, nanti dikafani dengan kain sutra, apakah wasiatnya boleh ditunaikan atau tidak? Jawabnya, tak payah ditunaikan. Nanti kalau saya mati, masukkan dalam peti, yang peti itu dilapisi dengan emas permata semisal, tak payah ditunaikan. Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Di dalam ilmu fiqh itu ada kaidah dhayya'ul mal haramun. Menyia-nyiakan harta itu hukumnya haram. Orang mati dibungkus dengan kain sutra ada harganya, kemudian dimasukkan tanah, nanti pada akhirnya akan hancur. Sama saja menyia-nyiakan harta. Maka kaya miskin semuanya kainnya sama, kafan, harganya pun juga sama, nggak ada beda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu kaya menurut syariat agama itu bagaimana? Tentu orang yang kaya amal solehnya, begitulah. Orang yang kaya dalam syariat agama tentu orang yang kaya amal solehnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab syarat mutlak kita nanti berjumpa di hadapan Allah. Di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ada dua syarat di akhirat kelak ketika kita nak berjumpa kepada Allah. Syarat yang pertama apa? Falya'mal 'amalan shalihan, beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan pernah berbuat syirik. Sementara syirik ini ada dua. Ada syirik kabir, ada syirik saghir. Apa syirik kabir itu? Syirik kabir itu nyata orang itu tidak menyembah, nyata orang itu menyembah selain Allah. Itu namanya syirik kabir. Umpama menyembah pokok, bulan, matahari, dah. Itu nyata-nyata syirik kabir namanya. Tapi ada syirik saghir, dan ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh baginda Nabi. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang bernama kitab Irsyadul Ibad, beliau menukilkan satu hadis, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u, kata baginda Nabi. Perkara yang paling aku takuti terhadap umatku adalah berupa syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai baginda Nabi? Baginda Nabi pun menjawab, wahwa ar-riya'u, riya, tunjuk-tunjuk diri. Apa bedanya? Maksudnya gimana tunjuk-tunjuk diri? Begini para jamaah. Tadi kan kalau syirik kabir itu nyata-nyata menyembah selain Allah, sudah nampak sudah. Syirik saghir ini seolah-olah perhatikan, seolah-olah menyembah Allah tetapi punya maksud yang lain. Umpama tadi itu sholat, umpama ini kan seolah-olah beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tetapi di dalam hatinya ada riya, tunjuk-tunjuk diri. Berarti sholatnya bukan karena Allah, karena adanya riya. Nah yang demikian inilah yang paling ditakuti oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah amalnya tidak akan mendapati pahala apapun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu kalau sudah cinta, para jamaah, orang itu kalau sudah cinta harta, orang itu kalau sudah cinta, entahlah itu cinta apa saja, cinta harta, cinta apalah, pokoknya cinta, itu keburukan-keburukan terhadap benda yang dia cintai itu sudah tidak lagi dilihatnya. Betul kan? Kita cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, itu keburukannya sudah nggak dihiraukan.
Nampak tak nampak, keburukan itu tak nampak, yang nampak keindahan saja. Sama kita cinta kepada dunia, yang nampak itu ya keindahan saja, sementara keburukan-keburukan dunia tidak nampak di mata kita. Sementara secara sharih Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran, Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran gimana? Dalam ayat Al-Quran itu yang inna dunya lahun walahun walaibun itu ada yang hafal ayatnya. Ayatnya itu ya Allah ya Karim. Jadi wamal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Itu Allah jelaskan secara sharih, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada bermain-main dan bersendau gurau. Dunia ini hanya tempat bermain-main dan bersendau gurau. Orang bermain-main itu kan sekejap saja nampak orang yang bermain-main itu kan lupa dengan perkara yang lain. Orang bermain game lupa dengan waktunya, betul kan? Sampai tidak makan, sampai tidak minum itu lupa. Ya sama saja ketika kita udah bermain-main dengan dunia, sudah lupa kita dengan urusan-urusan akhiratnya, lupa para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Maka berhati-hati dengan perkara yang demikian. Hati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang harta yang kita miliki para jamaah, sikit macam manapun harta yang kita miliki itu nanti akan ada hisabnya. Tadi kan diterangkan cinta kepada harta tapi lupa akan hisabnya. Sedikit apapun harta yang kita miliki, itu nanti di akhirat kelak Allah akan bertanya perihal tentang harta itu. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam salah satu hadis baginda Nabi sampaikan, la tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat di hadapan Tuhannya yang tidak lain di hadapan Allah, kecuali sehingga Allah akan menanyakan 5 soalan. Dalam yang hadis yang lain itu menggunakan redaksi begini, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba kecuali selepas ditanya 4 soalan. Ada 5 soalan, ada 4 soalan. Ini sebenarnya sama. Apa saja 5 soalan itu? 5 soalan itu yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umur kita nih, kita habiskan untuk apa? Umur kita nih, sekarang kita umur berapa sekarang kita nih? 50, mungkin ada 50 tahun lah. 50 lebih tahun lah mungkin ada yang demikian. Dan kita tidak tahu, kebanyakan orang di dunia ini mungkin antara 60 sampai 70. Berarti masa kontrak kita di dunia ini dah tak lama lagi. 10 tahun itu dah tak rasa doh. Tak rasa. Ustaz ini duduk kat Kelantan sini ternyata sudah 10 tahun. Rasa-rasa baru hari kemarin. Dah 10 tahun ternyata duduk kat sini nih. Tapi 10 tahun itu ya Ustaz tak pandai lagi kecek Kelantan ini. 10 tahun Ustaz duduk kat sini nih dah. Nampak baru kemarin. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, usia itu Masya Allah tak terasa, tiba-tiba kita dah nak habis masa kontrak di dunia ini. Kita ini sekarang sudah tua, dah tak ada. Sekarang kita ini dah tua, bukan masanya lagi kita mengejar perkara dunia, bukan masanya lagi. Yang sekarang kita pikirkan adalah bekalan akhirat kita. Bekalan akhirat kita. Kalau ada orang tua masih lupa dengan akhiratnya, masih senantiasa cinta kepada dunianya, perlu kita ingatkan orang tua itu dengan kita hadiahkan tanah. Kita ambil tanah 1 genggam. Apa ini maksudnya? Maksudnya, tak ingatkah ini tanah? Tak tahukah ini tanah? Sebentar lagi kita akan kembali ke tanah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian soalan yang kedua yang oleh Allah akan tanyakan adalah an syababihi fima ablah. Masa mudamu kau rusakkan untuk apa?
Masa muda kita rusakkan untuk apa? Dulu tenaga kita ketika masih muda kuat, boleh berjalan berkilo-kilometer. Sekarang kita sudah tua, macam mana kita nak jalan berkilo-kilometer? Dulu masih muda, tenaga kita kuat, boleh jalan, tapi kita tanah pergi ke masjid. Sementara sekarang kita sudah tua, tak boleh pergi ke masjid. Bila ditanya, "Bakpo tak pergi ke masjid?" "Ah, saya dah tak kuat dah pergi masjid." Dulu masa mudamu kau gunakan untuk apa? Kuat tak pergi ke masjid pun, bila tua alasan dah tak sanggup lagi. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat ada hisabnya. Mungkin sekarang kita ni dah tua menyesal. Kenapa dulu masa muda tidak demikian? Mungkin kita menyesal. Tak apalah kita menyesal, tapi jangan sampai jadikan anak kita umpama kita, menyesal umpama kita. Jangan sampai jadikan demikian. Cukup saya yang menyesal, tapi anak saya jangan sampai menyesal umpama saya sebagai orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita nanti kalau sudah masuk dalam alam kubur itu ya nggak ada, kita sudah semua amal kebaikan kita sudah terputus. Sudah terputus, kecuali 3 perkara yang tidak terputus pahalanya. Meskipun kita mati tapi pahalanya tidak terputus. 3 perkara apa saja? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah kekal, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu umpama masjid ini dalam pembinaan, lalu kita bantu masjid ini dengan uang kita bantu. Selama masjid itu masih digunakan untuk beribadah, kita pun masih mendapati pahala meskipun orangnya sudah tiada. Meskipun yang demikian ini ada namanya sedekah jariyah, juga ada yang namanya dosa jariyah. Dosa jariyah itu bagaimana? Orangnya sudah mati tapi dosa itu terus mengalir kepada dirinya. Contoh umpamanya macam mana? Contoh sekarang ini kan telepon sudah molek-molek, ambil gambarnya, ambil videonya dan seterusnya. Ambil gambar apa joget-joget, nyanyi-nyanyi, pokoknya macam itulah. Ustaz tak perlu jelaskan. Kita kalau tengok telepon, tengok WhatsApp ke atau tengok YouTube ke atau ada nampak semuanya dah. Menampakkan auratnya, mengandung apa namanya, orang yang melihatnya akan menjadikan syahwat terhadapnya. Maka meskipun orangnya mati, lalu video-video, gambar-gambar itu masih ada dan dinikmati oleh orang yang masih hidup, maka dosa itu akan terus mengalir kepada dirinya. Hati-hati yang demikian. Kita punya usaha rumah, semisal kita punya usaha kedai. Di kedai itu kita menjual minuman khamr contoh, lalu kita mati, dilanjutkan anak kita, apakah selesai? Tidak. Sama halnya kita bersetuju dengan perkara yang haram dengan menjual minuman khamr tadi itu. Mati, dilanjutkan anaknya jual khamr. Kita menanamkan satu aset yang berupa dosa. Ya Allah ya Karim, hati-hati para jamaah, hati-hati. Jaga anak-anak kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang tidak terputus pahalanya yang kedua adalah berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini tidak harus ustadz mengajar lalu diamalkan, tidak harus semacam itu. Orang tuanya mengajarkan kepada anaknya perkara-perkara kebaikan, lalu anaknya mengamalkan. Boleh jadi ilmu yang bermanfaat. Kerana kewajiban mengajarkan ilmu agama itu bukan kewajiban ustadz atau tok gurunya, bukan. Lalu kewajiban siapa? Orang tuanya yang wajib. Kemudian yang ketiga yang tidak akan terputus pahalanya adalah berupa waladun solihun, anak yang soleh. Nah ini, maka saya ini pernah ada kejadian, betul ada kejadian. Saya ini dijemput untuk majelis tahlil, dijemput di satu rumah bersama dengan pelajar-pelajar. Kemudian jemputan ini majelis tahlil. Saya diminta untuk jadi imamnya, untuk memimpin tahlil. Saya tak nak membaca tahlil. Lepas itu saya kata, selama anak-anaknya tak ikut hadir, saya tak nak baca tahlil. Boleh paham ini ya? Orang tuanya mati, jemput ustadz, jemput pelajar, suruh baca tahlil, anaknya tak tahu pergi kemana. Zalim ini namanya. Yang sepatut berkewajiban untuk mendoakan orang
Orang yang mati ini ya anaknya. Ini jemput ustadz, jemput pelajar, suruh baca tahlil, anaknya tak tahu, mungkin duduk-duduk kedek atau ke mana. Saya tak nak baca tahlil kalau demikian. Harus ada keluarganya, duduk sini, mana anak-anaknya. Enak betul kalau macam itu. Bahasanya kan kayak gitu. Wah, enak betul. Orang tuanya mati suruh baca. Nah, ini pentingnya kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita nanti mati, siapa yang membaca tahlil? Tak ada. Anak kita tak boleh mendoakan kita yang sudah mati. Jangankan mendoa, apalagi baca tahlil dan seterusnya. Kalau suruh baca tahlil, jemput orang-orang suruh baca tahlil. Wah, ini macam mana anak kita nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini nanti kalau kita jemput majelis tahlil ke rumah kita, usahakan kita ini sebagai anaknya hadir, keluarganya hadir, ikut baca tahlil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan keempat adalah pertanyaan perihal tentang harta. Harta kita akan ditanya dua soalan. Hartamu kau dapat dari mana? Dan hartamu kau belanjakan untuk apa? Dua pertanyaan. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah akan tanya perihal tentang ilmu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Ilmu kita ini kita amalkan untuk apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sepatut orang yang semakin tinggi ilmu, dia akan memperkuat ibadah. Kalau ada orang yang ilmunya kuat tapi ibadahnya tak kuat, kata Hasan Al-Basri, umpama pokok yang kuat tetapi tidak berbuah. Kenapa? Ilmu itu bagaikan pokok, sementara ibadah itu umpama buahnya. Buah tak akan molek apabila pokoknya ini tidak molek. Ibadah tak akan betul apabila tidak dikerjakan dengan ilmu. Begitulah maksud Hasan Al-Basri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala wa yansawunal hura. Yang keempat adalah cinta kepada keluarga tetapi lupa akan bidadari surga. Wah, ini macam mana ini Ustadz? Nah, ini keterangannya untuk minggu hadapan. Ini menarik sekali. Cinta keluarga, lupa bidadari surga. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallaha. Cinta terhadap diri sendiri sampai lupa cintanya kepada Allah. Apa ini maknanya? Insyaallah akan Ustaz jelaskan pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa minggu hadapan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.